Lalu apa yang dikatakan dalam Hakim-Hakim 7? Suruhlah yang 10.000 itu minum. Jadi di antara yang 10.000 yang dipanggil, ternyata ada 300 orang yang dipilih. Bisa bayangkan dari 32.000 menciut menjadi 10.000. Itu mereka yang dipanggil. Tetapi ketika mereka disuruh minum, maka lihat ada satu perbedaan. Ada orang-orang yang minum seperti seekor anjing yang meminum, menjilat, mengeluarkan atau menjulurkan lidahnya ke air dan mereka minum. Tetapi ada 300 orang yang memasukkan air dalam tangannya, lalu dari tangannya ini mereka memasukkan ke dalam mulutnya. Ini cerita bagus, ini cerita menggambarkan hal yang penting di hari-hari ini. Bahwa di antara orang-orang yang kehausan, maka Tuhan membuka pintu berkatnya. Dan ketika pintu berkatnya dibuka, maka akan terlihat ada dua perbedaan. Ketika kebutuhan semakin mendesak, lalu tiba-tiba mereka disuruh minum, maka lihat ada orang-orang yang minum seperti seekor anjing minum. Mereka gak peduli lagi dengan sesuatu yang di depan. Mereka hanya peduli kebutuhannya. Mereka hanya mementingkan kebutuhannya. Mereka hanya mengutamakan kebutuhannya dan mengabaikan panggilan Tuhan. Tapi coba lihat yang 300 orang. Orang-orang ini dia mengambil air, dia mencedok air. Matanya terus melihat ke depan. Dia tahu dia haus. Dia tahu itu sebuah kebutuhan. Tapi ketika tangannya mencedok dan memasukkan ke dalam mulutnya, pandangannya terus kepada tujuan. Kepada panggilan. Kepada satu kehendak Tuhan di depan. Dan itu yang dipilih oleh Tuhan langsung masuk dalam satu barisan selanjutnya. Hari-hari ini adalah hari-hari seperti ini, di mana orang-orang yang berkumpul di antara semua umat Tuhan. Tuhan katakan siapa yang takut, siapa yang gentar tidak ikut dalam barisan Tuhan. Mereka yang sibuk dengan dirinya sendiri, mereka yang sibuk dengan kedagingannya, mereka meninggalkan barisan Tuhan. Tetapi di antara orang-orang yang berada dalam barisan Tuhan, Tuhan berkata pada hari-hari ini, sekalipun engkau berada dalam desakan kebutuhan, ada satu hal yang membuat aku harus menyerah. Tapi ada orang-orang yang tetap berkata, aku gak boleh menyerah. Dia kuatkan saudaranya, dia berkata kepada saudaranya, kau jangan menyerah. Ini titik yang terberat, ini wilayah yang paling sulit, engkau gak boleh menyerah. Beberapa teman mereka langsung memikirkan kebutuhannya dan melepaskan panggilannya. Dia lebih melepaskan apa yang menjadi kebutuhannya. Dia ingin kebutuhannya yang terus dipenuhi dan dia meninggalkan panggilannya. Itu yang membuat 9.700 tereliminasi. Hanya 300 orang yang tidak minum seperti kebanyakan orang. Dia hanya mencedok air dari sungai itu, mengambil air dari tangannya, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Dia memperhatikan tujuan itu di depan. Dia memperhatikan Tuhan di ujung lorong itu. Dia memperhatikan panggilan Tuhan di depan. Dan dia lihat Tuhan akan memimpinnya. Hari-hari ini ada orang-orang yang punya kekuatan untuk mengatasi dorongan untuk menyerah. Orang itu adalah orang yang dipilihnya. Dari 300 orang ini, apakah mereka masuk dalam level yang lebih tinggi? Sudah dipanggil, dipilih, Tuhan ingin melihat mereka masuk dalam level setia. 300 orang ini, apakah dapat mereka berjalan dalam ketepatan di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Apakah terus dalam pimpinan Tuhan? Apakah terus dalam bimbingan Tuhan? Apakah terus dalam tuntunan Tuhan? Gak berani melangkah kalau Tuhan gak suruh.
Dia akan tetap berjalan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, selevel demi selevel, tanpa kemiringan, tanpa kemelencengan, tanpa sesuatu yang membuat Tuhan lepas dari hidup mereka, sehingga mereka hidup tanpa pimpinan Tuhan.